Kemudian perlindungan sosial, ini tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk tadi PKH untuk dimajukan triwulan ketiga ini bisa dibayarkan di bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat. Kartu sembako yang sekarang ini jumlah targetnya 15,93 juta bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta. Dan bantuan tunai untuk 10 juta KPM selama 2 bulan akan dibayarkan pada bulan Juli ini. Demikian juga untuk BLT desa yang sekarang ini baru mencapai 5 juta bisa dinaikkan sesuai pagu di 8,8 juta target. Dan kartu prakerja untuk penyerapan batch yang kedua bisa dilaksanakan pada bulan Juli. Untuk bansos ini, bantuan untuk kuota internet para siswa dan mahasiswa serta tenaga pendidik sebanyak 27,67 juta untuk siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, guru, dosen akan tetap diberikan. Nah, di dalam pelaksanaan program 2021, kami melihat bahwa untuk pelaksanaan PPKM ini perlu tambahan anggaran, yaitu terutama perpanjangan diskon listrik. Diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan ini akan diperpanjang yang tadinya 6 bulan menjadi 9 bulan. Berarti ini sampai dengan September. Untuk itu akan diperlukan tambahan alokasi 1,91 juta. 1,91 triliun, maaf. Kemudian untuk bantuan rekening abonemen listrik juga kita akan perpanjang sampai bulan September. Sehingga akan membutuhkan tambahan 420 miliar. Ini tadi yang pertama ya, sudah kita sampaikan, terus kita sampaikan di halaman 17. Kemudian untuk pelaksanaan PPKM Mikro, kita juga akan membayarkan untuk bantuan produktif ultramikro 3 juta penerima baru. Ini akan dilakukan antara Juli hingga September. Alokasinya totalnya adalah 3,6 triliun. Untuk bansos tunai tadi ya akan dibayarkan 2 bulan untuk 10 juta penerima sehingga akan dibutuhkan 6,1 triliun. Tadi telah disampaikan PKH akan dilakukan percepatan penyalurannya pada triwulan 2 ini pada bulan Juli sehingga akan ada realisasi kuartal kedua ini 13,96 triliun untuk 9,9 juta. Kita berharap bisa tercapai target 10 juta. Jadi masih ada 100.000 di sini target yang bisa ditambahkan. Untuk kartu sembako juga tadi telah saya sampaikan ada target 18,8 juta yang sekarang ini baru tercapai 15,9 juta. Penerimanya dan kita harapkan akan bisa dibayarkan pada awal Juli juga. Tadi Bapak Presiden bahkan meminta minggu ini. Ini sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. BLT desa tadi saya sampaikan targetnya 8 juta, sekarang ini baru 5 juta dan ini bisa diakselerasi juga pada bulan Juli. Program prakerja untuk 2,8 juta peserta juga bisa dieksekusi pada bulan Juli Agustus ini. Dan yang terakhir tentu insentif usaha untuk lebih dari berbagai kelompok usaha di dalam membantu untuk memulihkan kondisi perusahaan maupun meningkatkan konsumsi masyarakat seperti pembebasan PPNBM dan juga untuk insentif bagi pembayaran pajak karyawan yang ditanggung pemerintah.
Nah, di dalam sidang kabinet tadi dilaporkan untuk membiayai berbagai tambahan belanja untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, program-program prioritas dan insentif, maka dibutuhkan refocusing yang kedua di dalam rangka kita untuk bisa membiayai seluruh tadi kebutuhan untuk bidang kesehatan yang meningkat sangat tinggi, bansos maupun untuk tadi berbagai dukungan kepada masyarakat. Nah, dalam sidang kabinet ini telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya ini untuk membiayai adalah 26,2 triliun plus 6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa. Anggaran ini kemudian dipakai untuk membiayai berbagai belanja di kementerian lembaga untuk penanganan COVID, baik itu untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien serta tenaga kesehatan. Nah, kami akan melakukan penyisiran kembali, saat ini sudah teridentifikasi 26,2 triliun. Refocusing ini tidak seharusnya mengganggu belanja KL, karena belanja kementerian lembaga sudah diamankan. Apakah itu belanja yang merupakan belanja untuk operasionalnya, belanja pegawai, belanja operasional, belanja multi-years kontrak, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID, dan belanja penanganan bencana, itu semuanya tidak akan terkena refocusing. Yang terkena refocusing adalah belanja-belanja seperti belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, kemudian anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini. Ini yang tadi agar dilakukan prioritas kembali dan akan disalurkan untuk belanja penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Bapak Presiden dan Wapres menginstruksikan agar prioritas ini dipertajam sehingga kita tetap bisa membantu seluruh masyarakat dan terutama sektor kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi COVID yang sedang melonjak dan sehingga diperlukan PPKM darurat. Nah, untuk tahun 2022 nanti kita akan sampaikan di dalam nota keuangan. Jadi untuk saat ini kami tidak akan menyampaikan di dalam keterangan pers ini, tapi poinnya adalah bahwa kita sedang menyusun RAPBN 2022. Presiden tadi menginstruksikan harus tetap fokus dan beberapa untuk kegiatan yang tidak prioritas agar ditunda atau dikendalikan atau bahkan dibatalkan. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan untuk keterangan pers hari ini. Silahkan kalau akan ada beberapa pertanyaan.